Ya, lo balik lagi ke Sketchy Guts. Jadi, uh, buat yang nonton seri ini, tempatnya kok beda lagi. Ya, ini Sketchy Garage 3.0. Nanti saya jelasin. Ada videonya juga, kan, cuman belum saya upload. Dan kalau lihat seri Bangun Blade, kemudian lihat video ini, itu Blade itu sebenarnya setahun yang lalu, ya. Jadi ya, udah banyak yang terjadi ya. Jadi nanti update-nya terus. Ya, semoga ada yang nonton karena nggak pernah ada yang nonton video ini. Oke, jadi hari ini saya mau ngomong soal mobil mobil nasional. Kenapa sih Indonesia nggak punya Mopnas ya? Saya rasa topik topik ini mulai rame belakangan setelah pelantikan Presiden Prabowo, yang mana saya juga nggak pernah ngikutin politik di Indonesia sekarang, karena ya terlalu sibuk hidup sendiri. Um, Mobil nasional. Kalau kita ngomong mobil nasional sebenarnya di Indonesia itu bukan sesuatu yang baru ya. Mobil nasional di Indonesia itu sebenarnya udah lama. Kalau kita mau kembali ke masa lalu ya Toyota Kijang itu contoh, salah satu contoh mobil nasional yang disponsori saya mungkin bilang ya sama Toyota. Sebenarnya pun kalau dibilang Kijang itu murni nasional enggak juga karena basicnya juga dari Tamarau. Saya lupa Myanmar atau Filipina, bentuknya mirip kayak Kijang Doyok, cuma lebih barebone, nggak ada kaca samping, nggak ada anu ya, jadi pintunya cuma engsel kuncian biasa, bukan handle pintu kayak ya. Kemudian eh, tahun 70-an, saya lupa tahun 70-an itu ada lagi, tapi saya lupa. VW Mitra, VW Mitra ya, itu sebenarnya VW Kombi. Saya lupa spek mesinnya, tapi mesinnya seingat saya beda dengan Kombi. Jadi mesinnya Ergo. Terus kemudian ada lagi, saya lupa apa lagi tuh, merek Inggris pickup juga bentuknya saya lupa. Kemudian tahun 80-an ada Mitsubishi Pauma, basicnya pakai L300, tapi sports car begitu bentuknya. Kemudian tahun 90-an ada Mazda MR90, Mister 90 itu. Nanti saya ceritain sedikit soal itu. Van Trend, kemudian yang paling terkenal Timor, kemudian SMK yang mana itu cuma ya cuma kendaraan politik dalam tanda kutip. Jadi kalau ngomong mobil nasional di Indonesia itu dia udah lama. Tapi kenapa sih mobil nasional di Indonesia nggak pernah berhasil? Kemudian kita barusan ditunjukin MV3 Garuda, ya, kendaraan kepresidenan. Yang mana menurut saya bagus karena sudah seharusnya negara seperti Indonesia kita udah bukan negara berkembang, kita udah masuk ke negara maju. Yang harusnya kita sudah mulai bisa mandiri, ya, berdikari lah istilahnya, atau ya self sufficient bahasa Inggrisnya. Karena ini juga tren di semua negara gitu loh. Alutsista utamanya itu juga mulai self sufficient. India punya Tehas, kemudian Pakistan punya homegrown jet juga, ke beberapa negara kecil kayak Afrika Selatan, kemudian ada beberapa negara Amerika Selatan pakai licensing. Jepang utamanya udah lama sekali tapi mereka kebanyakan lisensi. Tapi tetap itu homegrown ya. Bentuknya sama, cuman produksi dalam negeri. Dan itu sudah seharusnya kita melakukan itu. Tapi kalau kembali, kenapa sih mobil nasional nggak pernah berhasil? Ini opini dari saya. Kalau kita menilik, kenapa? Menurut saya karena nggak pernah didukung secara penuh. Kita balik ke kasus yang saya rasa, oh sorry, Morris Morina, saya ingat Morina. Morina atau apa itu saya lupa. Itu yang pickup tahun 7 bulan itu. Yang harganya cuma berapa juta. Inflasi, ya. Kemudian sentimen publik yang masih berpikir bahwa Indonesia nggak pernah bisa memanufaktur barang-barang bagus. Padahal sebenarnya kita bisa. Kemampuan industri kita sangat sangat mumpuni. Kita juga nggak pernah didorong mendukung produk-produk. Oke, iklan di mana-mana. Cintailah produk-produk Indonesia ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Cuma tidak pernah dalam jangka yang atau skala yang lebih besar. Itu yang menurut saya bermasalah. Dan utamanya di kendaraan. Karena kita udah termindset mobil bagus ya dalam tanda kutip ya mobil luar. Di Indonesia nggak bisa. Dan kemudian kayak Timor tahun 90-an dan Hyundai Bimantara Nenggala itu pakai Hyundai Elantra.
Kita mulai dari mana ya, saya mungkin bilang dari PAUMA. PAUMA itu seingat saya itu kalau nggak salah request dari Kementerian Industri kalau nggak salah tahun akhir 80-an untuk bikin mobil yang dibuat di dalam negeri. Tentu saja kita nggak bisa kan manufaktur semuanya, jadi kita ambil part yang ada. Kemudian dijadikan satu jadi sports car. Ya terjual berapa ribu unit gitu. Masih ada mobilnya beberapa keliaran. Cuman saya pernah lihat 3 kali di Sidoarjo. Dan menurut saya itu oke sebenarnya kalau benar-benar proper. Tapi saya lupa mesinnya, kalau nggak salah pakai mesin yang sama kayak Lancer SL seingat saya. Atau L sampai bensin. Um, Kemudian tahun 90 awal ada Mazda MR, Mr. 90, Baby Boomer. Nah, itu sebenarnya seingat saya dan sepaham saya, itu ketika pemerintah mau mendorong kembali industri mobil nasional. Sebenarnya di tahun itu, industri otomotif kita itu sangat besar dan sangat nggak besar sih. Mungkin bisa dibilang masa-masa emas ya, lucu-lucunya karena kita punya karoseri, Adi Putro, Arto Moro saya enggak, tapi yang waktu Adi Putro, kemudian apalagi itu satunya, bukan Edi Putra baru. Saya lupa Adi Putra sama apa itu satunya itu, saya lupa yang terkenal itu. Itu industri kita Hobart ya, Hobart di Sidoarjo juga. Itu atau Erwan di Jawa Tengah. Itu bukti bahwa manufaktur kita sebenarnya sangat mampu. Karena mayoritas mobil-mobil itu Kijang ya, Hobart. Kemudian tugas Anda kayak bikin carry, Suzuki Carry, kemudian Aventura, itu semuanya dibuat di dalam negeri gitu loh. Ya memang kalau kita ngomong Aventura, Suzuki Carry itu ya dalam negeri memang. Ya kalau di luar juga ada Suzuki Carry 1000, ya mirip. Kemudian dilisensi sama Maruti India. Jadi ya sayangnya videonya tidak terekam, ke pause ya. Jadi saya tadi sampai soal Suzuki Maruti. Saya udah lupa sih kalau udah sampai sana. Yang jelas itu kalau seingat saya ngomong soal industri otomotif, industri karoseri kita waktu itu sangat berkembang. Belum dewasa, tapi cukup berkembang. Dan itu bukti sekali kalau ingat mobil-mobil lain kayak Kijang, kita punya Hobart, kita punya beberapa karoseri lain. Saya lupa apa aja namanya. Saya ingat saya di Putro nggak bikin Kijang, tapi ada beberapa karoseri luar. Di Jawa Timur kita punya di Putro, kemudian Arto Moro itu baru sih. Di Putra, kemudian tugas Anda. Dan tugas Anda itu cukup lumayan lama dan produksinya lumayan aneh-aneh waktu itu ya. Nah, kalau kita lihat mobil tahun 90-an waktu itu, van-van tahun 90-an, kita lihat aneh-aneh mobilnya ya kan. Ada yang bentuknya pakai lampu belakangnya Ford Laser, ada yang pakai lampu belakangnya Ford X3, macam-macam. Dan menurut saya itu keren-keren gitu loh. Ada yang pintu hatchback, ada yang pintu half split bawah biasa, ada yang barn door, kemudian dan lain-lain, kemudian Panther, ada Komando, ada Miyabi ya, kemudian macam-macam kan versinya waktu itu ya, tawaran-tawaran opsi interior dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya bukti bahwa industri otomotif dan memang secara global waktu itu memang trennya untuk karoseri opsional. Nah, kemudian kan setelah itu kan ya surut hilang ya kan. Dan itulah makanya saya bilang itu juga bukti bahwa industri otomotif di kita tuh sangat berkembang dan sangat besar waktu itu. Dan karoseri-karoseri waktu itu menurut saya mampu gitu, termasuk kayak bis. Saya punya artikel mobil motor tahun 95 atau 94 saya lupa. Itu bahas soal bagaimana Indonesia sebenarnya pelopor dalam industri otomotif dan kita sangat siap waktu itu. Karena kita untuk press baja berapa ribu ton itu kita punya gitu. Ya, kita sendiri punya gitu. Dan base di Indonesia yang sekarang kita lihat ya, base lover itu yang model skeleton pakai chassis aluminium steel itu kita juga salah satu pelopor gitu loh. Gitu loh. Dan di waktu itu kita sangat siap untuk itu. Nah, kemudian kalau kita kembali ke MR90 Mazda waktu itu juga diminta pemerintah mengusulkan mobil itu yang syaratnya adalah mobil ini harus murni Indonesia. Jadi semuanya harus Indonesia. Nah, MR90
baby boomer itu mengambil basic dari Mazda 323 HB yang versi sedannya Mazda Elite XGS. Nah, mobil ini pertama dijualkan dengan sudut angle dengan angle untuk mobil nasional. Jadi MR itu artinya mobil rakyat 90, artinya mobil rakyat tahun 90. Nah, saudara kembarnya Mazda Vantren. Mazda Vantren, kenapa namanya Vantren waktu itu? Sepaham saya adalah karena salah satu iklannya untuk versi station wagon adalah trendsetter di Indonesia. Dan menurut saya betul karena nggak ada lagi waktu itu ya mobil murni station wagon di pasar Indonesia. Orang Indonesia kesulitan bedakan station wagon dengan wagon. Ya, van kayak Carry 1000 yang buatan tugas Andar atau Moro yang bentuknya aneh-aneh yang pakai lampu belakang laser, TX3 yang lampu belakang bagasinya hatchback yang atau model trooper atau yang house split bawah. Kita sangat kesulitan membedakan itu padahal itu sebenarnya wagon van, kalau yang satunya ya station wagon ya dari sedan. Dan Vantren saya bilang berhasil menangkap ide soal station wagon itu, yang mana kita pernah review 7 tahun lalu. Kemudian salah satu bentuk salah satu tipenya itu UC 1400 nggak saya lupa namanya, versi pickup. Lucu banget, jadi itu bukan pickup loh sebenarnya, itu Viut ya, kartu sedan ada baknya. Kemudian versi satunya van cargo, atapnya tinggi, high roof. Ada 4 seingat saya itu versinya itu. Cuman saya lupa, nanti mungkin ya bisa dijelasin lah di kolom komentar. Jadi masalahnya waktu itu saya lupa, mungkin ada orang-orang yang hidup di tahun itu bisa jelasin di kolom komentar kalau ada yang nonton. Ada sentimen soal pemerintah waktu itu, saya nggak ngerti apa karena saya nggak lahir di tahun itu. Intinya semua produk dalam negeri dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Jadi kayak kita anti sama barang negeri. Nah, MR90 sendiri sebenarnya sudah laku waktu itu, penjualannya sangat baik waktu itu, termasuk dengan Vantren. Vantren menurut saya selamat ya, karena dia nggak bawa nama negeri. Lah MR90 karena bawa nama mobil rakyat, dan waktu itu ada sentimen kepada pemerintah, tentunya dengan zaman orde yang berbeda, mobil ini bikin orang anti. Akhirnya apa? Nama MR mobil rakyat diganti Mr. 90. Kemudian keluarlah versi Baby Boomer. Saya nggak paham kenapa dinamain Baby Boomer. Padahal Baby Boomer itu nama soal generasi tertentu, dan saya nggak paham kenapa dinamain Baby Boomer. Ya nggak ngerti ya, mungkin karena itu untuk orang-orang yang baru berkeluarga di era Baby Boomer. Padahal Baby Boomer itu harusnya orang-orang yang tahun 50 sampai tahun terakhir 74 kalau nggak salah. Di generasi bapak kita tahun 70-an itu harusnya sudah termasuk milenial, sudah termasuk ke generasi milenial, sudah bukan Baby Boomer, apalagi yang tahun 80-an waktu itu. Ya, saya rasa ada perspektif yang salah di situ, tapi yang tahu ya kenapa. Nah, kemudian geser ke tahun 90 akhir, Timor, Bimantara. Isu soal dua mobil ini sebagai mobil nasional waktu itu cukup menggairahkan pasar otomotif. Nah, menurut saya langkah, saya nggak mau menyinggung rezim ya. Cuman menurut saya menggandeng dua merek ini itu kesalahan besar. Kenapa? Karena pemain lama di Indonesia itu banyak waktu itu, Toyota, Honda, Suzuki, itu pemain lama, 3 nama ini pemain lama gitu loh. Mitsubishi waktu itu juga masih punya sedan ya kan. Suzuki waktu itu juga masih punya kan, ada Eleni, Amenity, ada Esteem GT ya waktu itu. Kenapa kok kita malah milih Hyundai dengan Kia gitu ya? Tentu karena mereka menawarkan solusi yang lebih murah. Menurut saya mereka mampu. Dan kalau kita tanya ke orang-orang tua kita, orang tua saya, generasi saya, itu mereka pasti bilang Timor waktu itu laku karena murah gitu loh. Di zaman itu tahun 90-an mobil itu rata-rata harganya 70 sampai 80 jutaan. Sedan kayak sekelas Corolla Corolla Grade Corolla waktu itu Mas ya. Itu harganya sudah sekitar 80 sampai 90 juta. E36 harganya 180 jutaan. W124 harganya 220 jutaan waktu itu.
Jelen harganya bukan Jelen, Galant ya. Galant V6 hiu waktu itu terserah hiu atau lele itu harganya udah 170 sampai 200 jutaan. Enggak sampai 200 sih, 190 atau 80 juta. Nah, Esteem waktu itu harganya 70 juta. Enggak sampai sih, 50 berapa gitu saya lupa. Daihatsu Classy barunya Classy Pro ya tahun 95 ke atas waktu itu harganya udah 60 jutaan gitu loh. Dan kayak sekelas Winner juga waktu itu Chariot Winner harganya juga sekitar segitu ya. Civic apalagi, Civic harganya 80-90 jutaan, Estilo 90 jutaan waktu itu. Nah, Timor ini dia hadir dengan harga yang lebih murah, 50 jutaan gitu loh. Ya tentu orang pasti pilih kan, karena waktu itu juga Timor punya fitur yang lumayan gitu, interiornya oke gitu. Diawali dengan S515 yang SOHC. Kemudian ada S515i ya DOHC yang mana sangat menarik gitu loh. Bayangin uang 50 juta zaman itu, kalau sekarang mungkin sekitar 180 jutaan ya, kalau sekarang ya diatur dengan inflasi. Itu kita punya sedan bisa ada matic-nya waktu itu. Kemudian joknya sudah kulit, lapis kulit four spoke. Joknya semi kulit, ya palsu lah ya, cuman kelihatan mewah gitu loh. Bayangin harga segitu. Dan saya punya majalah yang jelasin artikel mobil ini bisa dites lari 200 km per jam. Bayangin, tahun segitu ya kan, bisa 200 km per jam di tol Cipularang kalau nggak saya lupa. Tapi seiring waktu, produk Timor ini seingat saya ada kecemburuan di antara ATM-ATM besar di Indonesia. Kenapa? Loh, kok nggak sama kita? Gitu. Jadi mereka semacam memboikot produk kita sendiri bukan diboikot apa sih, diembargo gitu, semacam diembargo. Ya tentu waktu itu kita juga diembargo sama Barat, ya kan. Nah, jadi itu salah satunya. Kemudian terjadilah 98. Jadi stigma soal mobil nasional itu hilang, ya, karena itu sebagai tanda rezim sebelumnya. Ya, jadi kalau kita melihat ke cerita-cerita kerusuhan 98, banyak orang takut pakai dua mobil ini, Timor Sevilla, Timor S515i dan Bimantara Nenggala. Orang takut pakai dua mobil ini karena apa? Banyak kejadian waktu itu mobilnya dibakar di jalan. Orang kalau lihat, Timor langsung dibakar, Bimantara langsung dibakar. Jadi banyak. Kenapa waktu itu? Kalau teman-teman ngamatin zaman itu tahun 2000-an awal, saya mesti lihat mobil ini kenapa sih nggak ada mereknya? Karena ternyata itu. Gitu. Atau mobil ini ternyata Timor di rebadge Kia lagi, jadi kan balik hasilnya. Atau Hyundai Bimantara Nenggala, atau jadi Hyundai Elantra lagi. Gitu. Itu salah satu ceritanya. Nah, kemudian di tahun 2000-an nggak ada, karena kita sedang sibuk untuk berganti rezim. Gitu. Kita sudah keluar dari rezim yang lama. Jadi ya semangat soal mobil nasional tuh nggak ada gitu. Kita sedang menikmati fase-fase produk luar negeri masuk ke negara kita. Karena sebenarnya kalau mau tahu soal zaman rezim sebelumnya, itu mobil-mobil itu sangat dibatasi loh. Kita sangat dibatasi, mobil itu nggak boleh lebih dari 3.300 cc. Jadi kalau ada orang punya BMW, katakan di atas 730i, nah itu udah pertanyaan. Ya, dari mobil itu nggak boleh keluar masuk. Jadi awal tahun 2000 itu kita sangat, kalau teman-teman masih ingat ya zaman itu, utamanya di kota-kota besar, banyak sekali mobil CBU yang keluar masuk di kota dan keliling gitu di kota. Kenapa? Karena kita lagi euforia, mereka utamanya kelas-kelas atas beryuforia memasukkan mobil-mobil ini ke Indonesia secara legal, karena sebelumnya nggak legal. Jadi semangat soal mobil nasional nggak ada. Sampai akhirnya, ya ada sih mobil kancil waktu itu ya, saya lupa mereknya apa. Sampai akhirnya ada satu orang yang dia seorang politisi yang menggait satu merek dengan nama SMK. Ya, waktu itu orang ini tuh duduk di kursi politik di salah satu tempat gitu di Pulau Jawa. Dan namanya terkenal gitu ya orangnya. Intinya dia membangun merek ini. Yang waktu itu hype-nya sangat tinggi gitu. Sampai diklaim
Oh, SMK mau bikin mobil puluhan ribu unit begini begini begini, tapi ya begitu orang ini diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, hilang. Tapi gitu nanti di atas diangkat lagi ceritanya ya kan. Nah, menurut saya manuver politik seperti ini yang membuat orang ngeh, bukan ngeh, muak mungkin ya dengan nama mobil nasional karena mereka generasi sebelumnya juga ingat mobil nasional juga cuma mainan. Di era sekarang mobil nasional juga mainan gitu loh, apalagi sekarang kelihatan banget gitu loh. Ya, kalau lihat di video-video di YouTube mereka-mereka yang beli pickup-pickup merek SMK itu kesulitan sekali karena itu basicnya mobil Cina. Ya dan mereka kesulitan spare part, beli mobilnya baru 3 tahun, spare partnya nggak ada. Bayangin gitu ya kan. Semangat soal mobil nasional tuh nggak ada gitu loh. Selama mungkin saya bilang 20 tahun ke belakang. Ya karena satu orang ini aja bawa nama gitu ya, yang bikin kita kaget kita kaget kita kaget gitu ya. Cuman ya udah tahu-tahu sekarang ada lagi ya dipakai untuk parade pelantikan presiden. Saya nggak mau menghina politisinya, saya nggak mau menghina orangnya. Cuman kalau saya bilang apa yang dilakukan orang sebelumnya terhadap mobil nasional itu menurut saya sangat melukai citra mobil nasional. Kenapa? Karena kita itu tadi dan ternyata apa? Setelah dibuka ya kita cuma rebadging gitu. Kita cuma ganti nama aja. Kita ingat gak sih teman-teman Raja Wali, SMK Raja Wali, SUV besar itu yang juga dipakai orang ini. Itu lampu depan CR-V. Velg saya lupa, pokoknya punyanya Tigo kalau nggak salah kan ya. Chassisnya basic Kawasaki. Mesin saya nggak tahu. Seingat saya mesinnya itu saya lupa mesinnya ini mesin Cina seingat saya. Kemudian isinya gaduh-gaduh lah mobil itu ya kan. Yang menurut saya kalau katakan itu di mass produce nggak akan jadi duit gitu loh karena kita harus outsourcing banyak spare part gitu loh. Ya kan? Dan menurut saya ya, cuman sekedar panggung politik aja. Nah, tiba-tiba sekarang kita punya MV3 Garuda. Garuda MV3. Menurut saya oke sih kalau saya ngelihatnya ya kalau sebagai kendaraan kepresidenan kita juga perlu mengingat beberapa tahun lalu Pindad juga mulai bangkit ya. Kita punya beberapa mobil harimau atau apalah itu saya lupa yang armored vehicle, ada yang tubular yang memang dijual juga untuk sipil. Nah, menurut saya permasalahan dari industri-industri ini adalah karena mereka untuk riset dari nol itu mahal. Jadi mereka harus ngambil apa yang ada. Saya nggak nemu sih spek soal MV3 Garuda yang saya tahu cuman turbo diesel 2400 kalau nggak salah 4x4 mesinnya 200 horsepower, torsinya juga kita nggak tahu. Mobil ini 2,9 ton. Bayangin 2,9 ton ditarik mesin 2000 cc. Gearbox X-Speed oke lah pakai X-Speed. Transmisinya dari siapa? ZF kah atau transmisi Cina kita nggak tahu ya kan, permasalahan lagi gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau kita ngomong MV3 apakah MV3 ini cuma untuk dipamerkan? Karena kita selalu ingat loh ya, mobil kepresidenan Indonesia nggak pernah pakai homegrown vehicle. Kita selalu pakai era sebelumnya, kita eranya Pak Karno aja kita pakai Buick, kita pakai Cadillac. Kemudian era berikutnya eranya Pak Harto, kita pakai Volvo. Ya, kita pakai S600 long wheelbase. Presidency version. Ya, presiden versi karena harus diingat loh ya, versi presidensi itu beda loh. Ya, versi VIP itu beda dengan versi domestiknya. Kemudian di era 2000-an kita pakai Mercy juga. Di eranya yang ini, yang terakhir juga pakai Mercedes 600. Kemudian tiba-tiba ini pakai Garuda MV3. Nah pertanyaannya ini apakah hanya untuk pamer, maksudnya show of force atau memang mobil resmi? Karena menurut saya mobil ini nggak visible 2,9 ton loh. 2,9 ton. Ditarik mesin saya nggak ngerti mesinnya inline 4 atau inline 6. Karena kalau inline 4 yo kebacut rek. Ya, inline 2,2500 cc-an. 8 speed. Oke lah 8 speednya bisa ngompens, tapi bayangin 2,9 ton loh. Oke mobil ini armor tahan peluru NATO 7,65, 5,6 berapa sekian punya Rusia. Cuman untuk nahan balistik ringan artinya.
Makanya jadi pertanyaan ya kan. Kemudian apakah harganya juga sama dengan beli S600? Kalau sama dengan beli S600, kenapa nggak bikin S600 saja gitu kan? Kalau kita kembalikan semua ini jadi pertanyaan, kenapa sih mobil nasional gagal di Indonesia di era rezim sekarang yang baru, rezim baru ini mau digalakkan kembali? Kenapa mobil nasional nggak pernah berhasil selama kurang lebih 50 tahun sebelumnya? Menurut saya satu, dukungan yang konkret itu nggak pernah ada. Artinya pemerintah dengan semua para pelaku legislatif dan eksekutif mendukung adanya industri ini. Ya selama pemerintahan tidak mampu memberikan eh, transparansi yang baik, menurut saya mimpi soal mobil nasional itu ya tetap mimpi. Karena kalau kita lihat kayak mobil-mobil di luar negeri, saya lupa Filipina apa Myanmar itu, eh, VinFast. Ya memang VinFast sangat bermasalah sebenarnya. Cuman mereka mampu mendirikan industri yang sangat cepat. Ya, kalau kita bertengok ke Cina ya terlalu jauh karena kebutuhan Cina untuk menggerakkan industrinya itu sangat besar. Jadi ya wajar kalau mereka di situ. Nah, masalahnya dengan sekarang dengan adanya Cina, yang mana menurut saya Cina itu superpower baru di abad 21 yang menghabiskan menurut saya legitimasi Amerika. Ini juga jadi tantangan buat kita karena pemerintah kita lebih senang untuk mendukung import-impor dari mereka ketimbang industri dalam negeri yang mana menurut saya juga berdampak panjang ke segala sektor. Ya, satu itu menurut saya itu dua sih sebenarnya sudah. Ketiga, kepercayaan publik. Nah, dengan apa yang terjadi sekarang di dunia otomotif, skandal eh, apa namanya kartel dan lain sebagainya, bagaimana satu merek sangat mendominasi dan mampu melobi pemerintahan. Menurut saya selama tidak ada undang-undang yang memang mendukung proteksi produk dalam negeri, menurut saya tidak akan terjadi yang namanya pabrik mobil nasional. Keempat, ya citra terhadap publik, ya kaitan dengan nomor tiga. Selama publik tidak pernah diyakinkan bahwa barang ini, utamanya sekarang dengan kaitannya dengan rezim sebelumnya, bahwa barang ini tidak ada hubungannya dengan politik, menurut saya itu cukup memberikan legitimasi oleh publik kepada pabrikan ini. Terserah apapun pabrikannya, mau SMK kayak mau apa kayak Garuda kayak apa kayak Kucing kayak terserah apa. Selama tidak ada embel-embel politik, menurut saya orang akan mau. Karena sebenarnya masyarakat kita sekarang sudah cukup melek ya bahwa produksi barang sekarang dengan konsep uh, apa obsolescence itu planet obsolescence yang suatu saat akan saya jelaskan kalau ada yang nonton lagi. Itu kita udah melek bahwa barang-barang sekarang nggak kayak dulu gitu. Apalagi barang buatan Cina, bener murah, bener sama, gimmicknya ada sama, cuma tidak seperti yang dulu. Kalau mau yang bagus ya mahal banget, tapi yang mahal banget juga belum tentu oke gitu loh. Nah, menurut saya ketika ada jaminan bahwa ini produksi dalam negeri yang oke lah ya, setara industri nggak mungkin lah, pure homegrown nggak mungkin. Tapi ketika kita bisa mampu memberikan jawaban bahwa ini membuka lapangan pekerjaan, ini membantu ekonomi dan sebagainya, menurut saya publik lebih percaya. Kemudian ya line up produknya apa aja sih kan gitu. Selama ini kan pabriknya ada, industrinya mampu, tapi kan barangnya apa itu kita nggak pernah tahu gitu loh, ya kan. Pindad misalnya, Pindad kan baru-baru ini aja mereka mempublikasikan, oh kita produksi ini loh, oh kita bikin ini loh, kan baru-baru aja. Katakan itu dilakukan dari zaman dulu, mungkin orang makin percaya bahwa oh iya ya kita bisa gitu. Dan tentu saja kepercayaan politik gitu. Masyarakat kita ini udah nggak percaya banget gitu sama yang di atas ini, kita udah nggak percaya banget gitu loh. Sama Tuhan aja nggak percaya kadang-kadang, apalagi sama itu ya kan. Nah, kompilasi dari semua itu menurut saya mempengaruhi bagaimana industri otomotif juga berkembang di Indonesia. Ya, dulu ada Gesit.
Kemana sekarang gadget? Ya cuma gitu-gitu aja kan. Pemain EV ya ada, tapi kan nggak sebesar itu begitu. Nah, menurut saya kenapa kalau kita ngomong realistik, kalau saya ini bisa nggak sih? Menurut saya enggak, dan nggak akan terjadi menurut saya. Ya. Ketika EV nantinya sudah mulai merajai pasar 40 tahun dari sekarang, menurut saya udah terlambat gitu dan nggak akan bisa gitu. Ya bisa tapi ya sudah nggak ada spesialisasinya karena dengan teknologi yang makin maju dan semakin rumit kita sebenarnya sangat tertinggal untuk membuat itu semua homegrown ya karena kita tentu juga butuh tambang, kita juga butuh mineralnya. Artinya membuka tambang baru yang artinya pembebasan lahan yang artinya bermasalah dengan masyarakat lokal, entah itu budaya, kelompok, suku dan lain sebagainya. Itu bermasalah semua. Freeport aja nggak selesai-selesai ya kan. Nah, apalagi yang itu. Dan menurut saya juga masih banyak hal lain yang bisa diselesaikan atau bisa dipenuhi ketimbang membuat mobil nasional. Ya tentu bahwa dengan adanya mobil nasional atau industri otomotif nasional, mau motor kayak mobil kayak, menurut saya cukup membantu gitu. Pride kebanggaan atas nasionalisme itu tentunya akan tumbuh. Nah, selama tidak ada dorongan untuk nasionalisme, menurut saya itu juga tidak akan mampu gitu loh. Karena kalau kita melihat orang Amerika aja, ya sekarang Amerika juga jeblok gak karu-karuan. Karena apa? Karena Cina tentunya. Amerika itu sendiri juga punya rasa patriotisme yang tinggi terhadap produk-produk mereka. Makanya ada istilah the big three. Tiga merek ini saling bersaing satu sama lain. Usernya juga saling bertengkar satu sama lain. Ford lebih unggul, Chevrolet lebih unggul, anu lebih begini, begitu. Nah, sekarang pun the big three juga udah nggak relevan karena yang satunya Chrysler, Mopar juga udah koit gitu loh. Ya kan? Karena siapa? Ya karena Cina, ya kan? Ya karena siapa? Ya karena Stellantis gitu. Dan dengan iklim industri sekarang yang saling untuk mematikan satu sama lain dengan agenda-agenda modern, saya rasa saya nggak mungkin gitu. Dan kalau kita tarik kesimpulan dari itu semua, apakah pabrik otomotif di Indonesia itu realistik? Saya rasa enggak. Kita nggak akan bisa. Itu dari saya secara realistik. Katakan pun bisa mungkin cuma dompleng nama aja gitu. Tapi ya tentu semua mulai dari langkah yang kecil. Masalahnya kita tertinggal jauh dari langkah kecil itu gitu loh. Tetangga kita Malaysia ya punya Proton, punya Peru 2 yang juga bangkrut gitu loh, karena ya korupsi. Nah, siapa lagi tetangga kita? Australia, Holden, Holden sama apa itu satunya Ford. Sama juga begitu, bermasalah juga ya kan. Holden juga udah nggak ada gitu, udah hampir koit, barangnya Chevrolet semua. Padahal Holden itu harusnya spesifik barang endemik, dalam tanda kutip endemik Australia. Sekarang nggak ada, nggak bisa. Dengan kondisi ekonomi sekarang nggak akan mampu, menurut saya nggak akan mampu. Jadi kalau kemudian opini publik menggiring Garuda adalah pabrik mobil nasional baru, menggiring opini bahwa mobil nasional bisa dihidupkan kembali, menurut saya itu cuman ya omong kosong lah. Karena ya tadi 7 hal yang saya sebutkan sebelumnya itu berpengaruh semuanya gitu. Publik udah nggak percaya, ekonomi juga gini-gini aja gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah dengan rezim yang sekarang mampu memperbaiki semua kesalahan yang dilakukan rezim sebelumnya. Ya kita jadi ngomong politik ya kan, padahal saya nggak mau ke sana. Cuma dalam rangka yang lebih besar, menurut saya itu semua berpengaruh. Jadi apakah mobil nasional itu ide yang baik? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Karena kita tahu juga kalau kita mau juga bisa sebenarnya dari dulu. Cuman ya tadi birokrasi ya. Orang-orang kita itu orang-orang ruwet. Ya. Kita nggak pernah mau untuk menerima inovasi. Ya, apa yang enak ya itu. Yang kita makanya ada slogan
Kalau bisa ribet, ngapain gampang, gitu kan. Karena lagi menghidupi hajat orang banyak. Sama, korupsi juga begitu. Korupsi itu nggak semata-mata bikin korupsi loh ya. Korupsi itu berjamaah. Kenapa? Karena ada satu yang nggak mau ikut, terpaksa harus korupsi. Ya, tahu lah ya, politisi di Sidoarjo ya pasti begitu ya kan. Nah, kalau nggak korupsi nggak bisa gitu. Kalau nggak mau korupsi berarti dituduh korupsi begitu. Saya juga pernah ngalami pribadi ya begitu-gitu itu, dituduh korupsi dan sebagainya. Makanya saya sekarang pengangguran. Jadi ya itulah kalau saya bilang, apakah sebenarnya kalau saya ngomong lagi MV3 itu kayak ini sih, apa, Aurus Senat L7 bentuknya mirip banget menurut saya. Atau apa, mobil Cina Hongxi, saya lupa namanya. Gitu. Ya, cuman apakah kalau kita tarik kesimpulan apakah mobil nasional itu bisa dihidupkan? Secara realistik enggak, menurut saya enggak. Kapabilitas ada, industri ada, yang susah orangnya. Ya, yang susah orangnya. Ya, itu menurut saya. Di ya, kalau ada yang nonton ya nanti saya bikin lagi video kayak begini, kalau nggak ada ya nggak tahu. Karena ya YouTube sekarang algoritmanya kayak begitu ya kan, jadi ya dan memang sekarang orang-orang sekarang suka nonton sampah, jadi ya kasih sampah. Oke, jadi saya rasa itu aja video kita di Sketchy Garage hari ini. Sampai jumpa. Dah.